Ini rekam juga. Oke. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Yang puasa siapa aja ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Oke. baik. Karena rada sepi juga ini kampusnya ya. Tapi masih ada yang sudah mulai masuk. Ini sudah hari ketiga ya kalau yang puasa. Seharusnya sudah mulai terbiasa. Nah, kita hari ini akan belajar tentang manajemen produksinya ya. Jadi kalau kemarin kita membahas, terakhir membahas apa kemarin? Masih ingat? Kita bahas apa? Membahas minggu lalu kita pembahasannya apa? Masih ingat nggak? Waduh, nggak ada yang ingat nih. Minggu lalu itu kita membahas tentang menu ya. Oke. Jadi menu. Nah, menu tersebut itu akan jadi sebuah eh, income ya untuk divisi F&B produk itu ketika kita bisa memanajemen produksi makanannya, memanage produksinya makanan. Oke, yang pertama apa sih manajemen produksi makanan? Ada yang tahu? Manajemen produksi makanan. Adakah yang tahu? Ini layar saya kelihatan nggak yang word yang word? Kelihatan Ibu. Oke, kelihatan ya. Jadi kalau saya berpindah itu tetap kelihatan ya. Baik, jadi manajemen produksi makanan itu merupakan proses ya, merupakan proses dari perencanaan, dari pengorganisasian, dari pelaksanaan dan juga pengendalian ya. Jadi dalam industri hotel, pelayanan yang terbaik kepada tamu memang menjadi poin pertama. Nah, sebelum itu, sebelum melayani, tentu saja produk yang dijual pun harus berkualitas. Nah, gimana caranya agar berkualitas? Maka proses yang kompleks ya dalam mengelola bahan baku, memproses cara memasak, hingga penyajian makanan itu harus jalan semua ya. Kegiatan ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kuliner tamu, tetapi juga bisa meningkatkan efisien operasional dan juga kepuasan pelanggan. Jadi karena kalian ngerti bagaimana cara memanajemen produksi, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya bagian kulinernya aja yang memberikan kepuasan ya, tapi juga kepada operasional, efisiensi operasional, SDM-nya juga lebih maksimal gitu kan. Karena SDM-nya lebih maksimal, maka pelanggannya pun kepuasannya juga maksimal. Nah, apa yang mengawali manajemen produksi makanan? Yang pertama adalah manajemen persediaan bahan baku, ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang produk makanan, maka yang pertama harus kita tahu, harus kita ngerti adalah bagaimana menyediakan bahan baku itu yang sesuai karena dia merupakan elemen paling dasar, elemen paling dasar. Di situ sangat krusial karena kalau kita salah membeli, ya, itu nggak efisien. Tentunya akan berpengaruh kepada keuntungan produksi. Menekankan pentingnya. Selain ini persediaan ya, kita harus menekankan juga kebersihan, meminimalkan risiko sehingga tidak memengaruhi kualitas makanan yang diolah. Nah, itu yang berkaitan dengan persediaan bahan baku. Jadi kalau ngomongin tentang bagaimana operasional dari produksi makanan di dalam sebuah departemen kitchen ya, di departemen
produk ya, produk departemen, kita harus ngerti cara persediaan. Nah, kita turun lagi. Persediaan itu tentunya yang pertama harus tahu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan supplier yang terbaik, ya kan? Kita bisa mendapatkan supplier bahan bakunya murah, kualitasnya oke, ya kan? Nah, setelah itu belum selesai sampai di situ ya. Kalian beli ada suppliernya, maka yang kedua adalah bagaimana menyimpannya ya. Bagaimana kalian tahu apa cara menyimpannya? Kalau sayuran dimasukin di suhu berapa, kalau dairy product dimasukkan ke dalam suhu berapa, itu tingkat keamanan pangan. Dan itu harus diketahui oleh oleh krunya F&B product. Ya. Jadi di sini pengelolaan bahan baku yang efisien, yang produk, yang menghindari pemborosan ya, dan serta mengurangi biaya. Nah, sebelum meningkatkan kualitas produk, tentunya yang tadi yang saya bicarakan. Yang kedua adalah kalian harus tahu cara menyimpannya ya, sebelum dia menjadi produk, sebelum dia diolah, maka kita harus tahu eh, cara menyimpannya. SOP perlu dilakukan di dalam kitchen. Dari memesan barang, kemudian menerimanya, setelah itu eh, menyimpannya, ya. Setelah itu menyimpannya. Jadi bagaimana cara menyimpan dengan tepat daging, ikan itu di suhu berapa? Nanti kalau dalam jangka waktu lama itu di suhu berapa gitu kan. Nah, ini tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah peningkatan kualitas produksi. Ya. Kualitas produksi dapat ditingkatkan melalui inovasi dan kreativitas. Tapi sebelum pada dasarnya kalian menginovasi, tentu penyimpanan juga penting. Nah, pelatihan berkala untuk staf sehingga keterampilannya juga dapat meningkat. Setelah kalian tahu tren ya, kemarin kita mencoba belajar buat menganalisis data mentah ya kan. Nah, itu sudah lumayan lah ya. Sudah ngerti bagaimana cara mengelolanya, cara mengolahnya ya, riset pasarnya atau mengevaluasi desain-desain menu kan. Di sini kalau kita udah tahu trennya, maka kualitas produk pun, inovasinya, kreativitasnya juga kita perlu selalu tingkatkan. Oke. Selanjutnya, F&B produk itu harus bisa memberikan pelayanan sesuai ekspektasi pelanggan ya. Jadi kalau kita promosi dengan gambar seperti itu ya diusahakan sesuai dengan promosinya ya. Penyediaan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan adalah kunci untuk menciptakan pengalaman yang berkesan. Memahami preferensi dan kebutuhan tamu sangat penting dalam menyajikan layanan yang memuaskan. Nah, di sini bagaimana cara mengevaluasinya? Minggu kemarin saya sudah berikan instrumen ya, bagaimana mengevaluasi menu-menunya ya. Itu baru desain menu sih. Ada instrumen yang belum kalian kerjakan itu adalah yang riset ya. Tapi itu pun hanya teori. Nah, di sini ada kaitannya ya. Jadi di sini ini ada kaitannya bagaimana kita tahu preferensi dan kebutuhan tamu itu ketika kita bisa mengevaluasi hasil penjualan, hasil operasional di pelaporan sebelumnya ya, atau misalnya 1 bulan sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya apa sih peran fungsinya Departemen F&B ketika di manajemen ya, manajemen. Nah, perannya dia itu bisa mengelola dapur ya. Jadi kalau kalian berada di bagian Departemen F&B ini, kalian harus bisa mengelola dapur.
dan restoran ya. Jadi in and out ya, di dalam dan keluar ya. Di dalam itu bisa berkaitan dengan kitchen, berkaitan juga dengan restoran ya. Tapi kalau yang di luar, keluar, kalian keluar itu seperti promosi, kemudian. Nah, ini adalah pengelolaan ya, restoran. Kemudian penyediaan makanan berkualitas. Nah, ini hubungannya sama yang tadi ya. Kalau nggak ada SOP penerimaan barang, pemesanan barang, dan juga penyimpanan, maka penyediaan makanan berkualitas ini tidak akan tercapai. Ya, kita ngomongin eh, kita sudah tersedia nih, semua bahan tersedia. Tapi kalau kita salah mencari ya dari ujung lah, kita salah dapat supplier, sayurannya yang tidak segar misalnya. Ketika di bawah sudah setengah segar, ketika kalian simpan dan ternyata kalian nggak punya chiller, dan itu akan mempengaruhi ketersediaan makanan berkualitas tentunya. Atau dari suppliernya sudah bagus, tapi SDM-nya tidak mengerti cara menyimpannya, maka di situ akan terjadi kerusakan, ya kan? Dan tidak akan tercapai itu kesediaan makanan berkualitas karena kualitas dari bahan bakunya sudah mulai turun. Kan? Nah, ini ya. Kemudian sebelum itu maka perlulah pengendalian ya kan. Yang pertama, pengelolaan dapur dan restoran itu berkaitan dengan SOP ya. Sehari-hari, SOP sehari-hari, alur kerja, penjadwalan, SOP yang jelas, produksi makanannya, makanan A, makanan B, makanan C, itu ada SOP-nya semua. Itu lebih bagus. Jadi di dapur pun, walaupun kita udah masuk dapur, sebagai manajer ya, misalnya kalian manajer nantinya, kalian harus bikin SOP ya. Kalian harus bikin SOP dari masing-masing menunya. Sehingga ketika satu chef misalnya ya, chef satu A, B, C ini sakit, yang chef yang lain juga bisa menggantikan. Atau kebetulan nih jelek-jeleknya nih mereka itu resign gitu kan. Karena misalnya gaji tidak memuaskan. Sehingga mereka resign berjamaah. Nah, kalau kita kita nggak punya SOP, maka kita nggak tahu nanti kita harus mengganti pakai apa ya yang dulu itu yang masak itu ini chef ini padahal hotelnya sudah punya ciri khas produk gitu ya dan itu nggak bisa digantikan. Nah, maka perlulah SOP kan gitu ya. Jadi di sini pengelolaan dapur dan restoran tentu aja SOP itu adalah apa, SOP itu adalah tempat pertama yang kalian harus punya ya karena dia itu panduan panduan ya. Kemudian setelah kalian tahu ada SOP-nya, kemudian kalian juga tahu bagaimana cara me ini ya masuk ke penyediaan makanan berkualitas, maka ini juga akan terjadi gitu ya. Yang namanya berkualitas bisa jadi ya, kalau tadi penerimaannya baik, penyimpanannya baik, ternyata yang masak ini merusak cita rasa misalnya ya. Akhirnya di situ juga bisa menjadi tidak berkualitas ya. Maka butuh keterampilan ya. Setiap SDM-nya itu dibutuhkan keterampilan. Pemilihan bahan bahan baku yang berkualitas, teknik memasak yang tepat, perhatian terhadap detailnya penyajian itu juga diperlukan untuk menyediakan makanan berkualitas ya. Jadi perlu nggak SOP dalam memasak sebuah produk? Perlu ya kan. Selanjutnya, pengendalian. Kontrol biaya produksi penting untuk menjaga profitabilitas. Meliputi bagaimana kita menganalisis bahan baku. Ya, kita benar-benar menghitung ya. Menghitung kebutuhan dari bahan baku. Menghitung tenaga kerjanya, pengeluaran lainnya seperti air, seperti barang-barang kecil lah, packagingnya, plastik dan lain-lain. Nah, itu kan merupakan pengeluaran ya. Kalau kita salah menentukan, misalnya kita itu dapat orderan 1000 pack ya.
kita belinya tuh 1.500 gitu misalnya. Nah, itu kan tidak jadi untung karena biayanya keluar dari situ. Atau ada beberapa pengeluaran yang tiba-tiba. Nah, itu, Pak. Nah, itu yang paling menghabiskan biaya ya. Misalnya tiba-tiba chefnya ini ganti menu gitu kan. Sudah direncanakan menu A, B, C, D. Sudah direncanakan packagingnya A, B, C, D. Eh, di tengah perjalanan si chefnya itu ya, di tengah perjalanan si chefnya minta ganti gitu ya. Nah, itu tadi. Akhirnya kalau minta ganti kan nambah biaya dan itu di luar dari biaya rencana gitu kan. Nah, itu akan mengakibatkan tidak ada pengendalian biaya produksi atau kalau kalau kayak gitu kasusnya sebagai manajer kamu harus meng-change ya. Jangan sampai pengeluaran yang di awal sudah ditentukan misalnya 40% bahan baku ya udah 40% bahan baku itu jangan melebihi dari 40%. Nah, misalnya biaya produksinya itu 10 juta, maka 40%-nya untuk biaya makanannya yaitu 4 juta ya kan. 4 juta itu nggak boleh lebih. Gimana caranya gitu ya. Nah, ini namanya manajemen pengendalian biaya produksi. Ya, kita sudah tentukan, kemudian di tengah perjalanan ada perubahan dan itu akan mengakibatkan tentunya pengendalian biaya produksinya menjadi besar ya. Jadi kalau perhitungan nih, kalau kita di dunia kuliner ya, di dunia catering, di dunia hotel itu biasanya 40% itu udah tinggi ya. 40% adalah biaya produksinya aja. Kamu beli bahan, kamu beli bumbu, kamu beli kemasan, dan lain-lain. Kemudian pemeliharaan kebersihan dan sanitasi. Ini tentu sangat penting ya. Kebersihan dan sanitasi di dapur, apalagi kalian memang pelayanannya di hospitality ya kan, merupakan faktor utama ya. Produksi makanan yang aman tentunya akan memperpanjang masanya ya, masa simpannya dia gitu ya. Masa konsumsinya dia lebih lama. Selain itu, kita harus juga selalu menginovasi menu makanan ya. Inovasi pada menu menu penting untuk menarik perhatian tamu. Ya, kalau ini kalian pasti udah hafal nih ya. Kalau pertanyaannya yang pertama manajemen produksi yang terbaik, ini biasanya jawaban kalian ini. Mengusahakan inovasi menu. Nah, ini biasanya ya. Padahal yang namanya produksi makanan, ini inovasi menu itu nomor berapa ya? Nomor sekian ya. Inovasi menu pun berdasarkan dari riset ya kan. Riset yang kalian lakukan seperti perhitungan penjualan sebelum sekarang ya. Misalnya bulan lalu, bulan sebelumnya kayak gitu. Oke, kemudian di sini bagaimana kita merencanakan produksi makanan ya. Merencanakan sebuah produksi makanan itu yang pertama menu yang strategis. Kemudian ketersediaan bahan baku ya. Kita bikin menu yang amazing tapi nggak ada bahan bakunya, itu juga repot ya. Kita bikin menu yang kelihatan keren, tapi nggak lagi tren, sama aja, ya kan? Kita bikin menu yang wah, tapi biaya produksinya nggak masuk, itu juga akan menjadi kegagalan dalam perencanaan produksi makanan ya. Inventaris efisien. Yang pertama, kita adalah bahas menu yang strategis. Apa itu menu strategis? Menu strategis merupakan perencanaan menu yang sesuai dengan preferensi tamu dan target pasar. Gimana cara dapatnya? Cara dapatnya adalah yang seperti minggu lalu saya katakan bahwa kalian harus melakukan riset secara demografis, secara survei pasar, dan mengidentifikasi kebutuhan khusus ya, serta jenis makanan yang diminati. Jadi kita harus bisa meriset sekitar tempat kita ya, tempat usaha kita seperti itu. Nah, selanjutnya
Agar menu tadi strategis ya, kita menentukan merencanakan sebuah produksi, sebuah makanan ya. Menunya juga udah oke gitu ya. Oh, ternyata ketersediaan bahan bakunya agak susah, Bu. Ketersediaan bahan baku bukan hanya barang yang segar, yang berkualitas, tapi juga melihat dari bahan musiman ya, dan lokal ya. Dan bagaimana keberlanjutannya? Ketika menu tersebut viralnya hanya pada musim, maka menunya berarti nggak strategis sebenarnya ya. Tapi kita harus memilih menu yang strategis itu ketika tidak bergantung pada musiman. Atau ya kita sesuaiin kalau musim ini nanti ada ini, tapi kita harus ada plan A yang semua musim masuk nih misalnya, ya kan? Menu bakso, menu mie, ya kan? Itu semua musim kan masuk ya. Mau panas, mau dingin. Ini misalnya, ini hanya contoh ya. Kemudian, oke, kalau kita masukkan ke musiman, maka ada nanti dari mango, dari rambutan gitu kan. Apalagi ya yang musiman. Nah, itu itu bisa kita jadikan menu misalnya jadi mango sticky rice itu ketika kita ada musim mangga gitu ya. Ketersediaan bahan baku penting dipertimbangkan ketika kita merencanakan menu. Selanjutnya tren makanan ya. Itu tadi. Ketika kita sudah menciptakan menu, bahan baku dapet, tapi ternyata lagi nggak tren gitu kan. Udah nggak tren itu sekarang gitu. Itu juga kita harus mengganti atau meriset lagi trennya apa atau kita eh, gastronomikan ya masakan-masakan yang dulu tren sekarang biar tren itu di fusion food kan gitu kan atau memang trennya sekarang itu gaya hidup tinggi gitu gaya hidup sehatnya tinggi maka kita bisa ambil makanan nabati bahan organik gitu kan nah ini pertimbangan perencanaan dalam menu yaitu tren. Yang ketiga biaya produksi. Nah, ketika kita sudah menentukan tadi biaya produksinya pun harus dihitung betul-betul karena kita itu harus tahu eh, apa jumlah bahan untuk produksinya itu berapa, tenaga kerjanya berapa, overheadnya berapa, dan juga eh, kita bisa membantu usaha perhotelan tadi ya menentukan harga jualnya dengan cara kita bisa menganalisis biaya produksinya dengan benar ya. Berapa tadi? Sekitar 40%, oke? 40%. Jadi kalau di catering tuh biasanya ya, di catering itu akan menseper 40% biaya ya. Misalnya itu tadi, ketika kita ketika income-nya 10 juta ya. 10 juta itu misalnya di spare berapa? Satu orangnya berapa ya? 100 ya. 100 kali 100.000. 100 kali 100.000 ya. Misalnya. Nah, itu kan kita bisa 40%-nya 4 juta itu khusus. Benar-benar khusus untuk bahan produksi makanannya. Baru yang lain, baru nanti servisnya dan lain-lain itu sudah biaya yang di luar dari biaya produksi. Nah, itu kita harus benar-benar bisa menghitung itu bahan yang kita habiskan tuh habis berapa. Jangan-jangan kita bikin menu ternyata malah bikin bangkrut ya. Gara-gara menunya itu wah gitu kan. Menunya wah kita salah menganalisis harganya. Sehingga ketika orderannya banyak itu ruginya juga banyak otomatis. Kalau ordernya sedikit kan persenannya juga sedikit. Tapi kalau ketika langsung banyak biaya produksi ini sangat berpengaruh ya terhadap keuntungan. Oke. Bisa jadi yang namanya makanan itu 10 juta itu ya, 10 juta itu hanya 2 juta ini keuntungan bersihnya. Itu terjadi itu karena kalau salah menganalisis tadi ya, ada biaya-biaya yang lain, ada biaya ruangan misalnya, ada biaya sewa alat-alat, ada biaya eh, kebersihan dan lain-lain. Banyak
Di situ di luar dari biaya produksi makanan. Selanjutnya, inventarisasi efisien. Mengelola inventaris bahan baku dengan sistem digital meningkatkan efisien dan meminimalisir pemborosan. Pemantauan secara real time membantu dalam perencanaan pembelian dan menjaga ketersediaan stok yang seimbang. Nah, ini yang dimaksud inventarisasi efisien adalah ketika kalian membeli bahan baku yang eh, jangka panjang daya daya jangka panjang ya, ya itu lebih awet gitu misalnya. Ini juga akan meminimalisir pemborosan. Jadi kalau jadi orang kitchen tuh tiap hari itu dicek di chiller itu sisa berapa, apa kembang kol, brokolinya berapa, daun bawangnya berapa, kayak gitu tuh dipantau terus setiap hari. Bahkan real time, bahkan setiap shift, bukan hanya setiap hari. Nah, ini membantu mengefisienkan ya biaya produksi. Jadi kita bisa apa namanya? Ya, kita bisa oh, menu besok tuh kita masih butuh ini. Ini prakteknya agak sulit ya. Yang terkadang tuh bikin ini menguras waktu karena kita harus ngecek habis itu memplanning lagi ya kan. Untuk kedepannya ini kita cuma beli ini, beli itu gitu kan. Dan ini ada bahan baku yang akan cepat kadaluarsa nih, misalnya sayur apa gitu kan. Sayur tomat, sayur wortel misalnya. Yang nah, itu juga kan ada masanya ya, misalnya 1 minggu gitu kan. Dia mau kamu simpan pun dia akan tetap akan mulai membusuk dan di situ kalian harus bisa mengelola ini. Ini gimana ya? Tomatnya segini banyak ini diapain ya biar awet gitu kan. Oke, kalau masuk ada Chinese kitchen ini biasanya dijadiin saus. Jadi beberapa pengelolaan-pengelolaan itu memang untuk diefisien. Kemudian operasional produksi makanan, ya, operasional semua ini itu sangat memengaruhi kualitas dalam industri dalam hotel. Jadi harus memiliki SOP, pengelolaan tenaga kerja, ya. Jadi setelah dapat SOP, setelah kita manajernya ini bikin SOP, baik dari SOP menerima barang, menyimpan barang, mengolah, menyajikan aja pakai SOP ya kalau perlu ya. Sampai ke dalam SDM-nya, ya. Pembagian tugas, jadwal itu pengelolaan tenaga kerja di dalam kitchen itu sangat perlu ya. Emang perlu SOP Bu kalau orang perlu ya. SOP membuka restoran. SOP-nya cara membuka restorannya itu harus diapain dulu sebelum dibuka pintunya, sebelum dibuka tanda opennya itu, maka kalian bisa siapkan dulu kan gitu. Pembagian tugas yang jelas di dapur itu juga akan meningkatkan efisiensi operasional ya. Mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk keahlian. Nah, selanjutnya pengendalian dan bagaimana mengendalikan kualitas dan keamanannya, Bu. Ya, gimana cara kamu mengendalikan? Kalau tadi kita udah ngomongin bagaimana persiapannya ya. Yang pertama tentu aja kalian harus bisa menerapkan HACCP. Ya, ini kalau di bidang kuliner ini mata kuliah sendiri nih ya, dan dipelajari hampir 1 semester. Nah, bentar saya colokin baterai. Oke, HACCP adalah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi pengendalian potensi bahaya dalam produksi makanan ya, melalui risiko dan penentuan titik kontrol. Jadi kalau ini lebih ke produk ya, jadi penerapan HACCP itu dilakukan ketika kita menentukan produk ya, misalnya yang bersantan gitu ya. Nah ini akan ada titik kritisnya ya, perlu dikontrol gitu. Itu di saat apa? Nah ini dicantumkan di dalam
HACCP. Selanjutnya, bagaimana mengidentifikasi bahaya ya? Jadi ini kalau kalian menjadi tim tim pengendalian itu biasanya kalian harus ikut training dulu ya. Training HACCP itu ada sendiri. Jadi khusus untuk menentukan bagaimana potensi bahayanya ya, secara biologis, kimia, fisika ya. Secara biologis itu bisa dari bagaimana menghindari hewan-hewan yang biologis itu tidak mikro ya. Kalau mikrobiologis beda. Mikrobiologis itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti bakteri, virus, parasit ya. Tapi kalau biologis itu seperti kecoa ya, itu sudah masih terlihat itu di mata kita ya. Kemudian tikus ya kan. Ini kontrol dari bahaya-bahaya tadi. Jadi kalau kalian taruh di mana, wah ini bahaya nih. Ada bahaya di segi biologisnya. Kemudian ada kimia. Ketika kalian menaruh pengawet, pewarna, apalagi pasta gitu kan. Nah, ini adalah zat-zat kimia ya, kimia yang berbahaya. Kimia pun masih terbagi ya, masih ada kimia yang alami dan yang buatan. Kalau yang buatan kan ada pengawet dan lain-lain. Kalau kimia yang alami itu seperti browning ya, pergantian warna karena keadaan. Jadi misalnya apel ya kan. Apel nih di dapur nih, dia masih fresh, tapi ketika kalian kupas, ketika kalian pisau ya, ketika kalian belah-belah gitu kan, dia akan menjadi browning. Nah, itu kimia alami ya. Jadi ada itu versi kimianya. Nah, ketika sudah berwarna coklat kemudian kalian sajikan, tentunya akan menjadi kurang berkualitas gitu ya. Lo kok ini apelnya kok udah browning gitu kan. Nah, itu perlu dikendalikan. Nah, bagaimana? Kalian harus mengidentifikasi, oh kalau ada apel nih kita harus kasih lemon gitu kan. Nah, disitulah identifikasinya. Kemudian fisik ya. Fisik itu bisa lebih kepada produknya. Ketika kalian letakkan atau bahan bakunya itu jatuh ya kan. Misalnya buahnya udah mau dikupas tapi jatuh, akhirnya memar ya. Nah, ini masuklah ke fisik. Jadi bahaya bahaya dari versi fisik itu seperti itu. Memar, jatuh atau tertusuk atau apa gitu kan. Akhirnya berlobang dan akhirnya kita nggak tahu kalau itu sudah berlobang terus dimasuki mikrobiologis ya kan. Hewan-hewan kecil dan akhirnya menjadi berbahaya ya kan. Itu disebut bahaya fisik. Nah, ini ada CCP ya. Jadi kita harus menentukan titik kontrol kritisnya sebuah makanan. Banyak banget Bu. Iya, kalau dibilang kalau masalah produksi makanan itu kita banyak banget ya yang harus diproses, yang harus kalian ketahui. Ini aja hanya pengetahuan ini. Kalau real di lapangan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya. Di sini ada dokumentasi dan pemantauan setiap titik kontrol. Jadi titik kritis, titik kontrol kritis, identifikasi bahaya itu ada formnya ya, ada dokumennya betul. Kebersihan lingkungan juga merupakan faktor krusial untuk mengendalikan ya. Jadi judul tadi apa? Pengendalian. Oke, ini sudah sepertinya. Alhamdulillah. Udah. Ada yang mau tanya? Kalau kalau nggak ada, nanti saya yang tanya. Jadi kesimpulannya apa, nak? 31 nggak nyampe sih. 25 slide lah ya. 25 slide. Aduh ya Allah. Sudah serak. Sudah serak ya, Pak. Karena batuk lagi nih. Waduh. Nggak boleh minum, Pak. Oke, kalau nggak ada yang tanya, nggak apa-apa sih. Nggak ada yang tanya. Ya, saya yang tanya ya. Nah, ini saya kasih beberapa eh, pertanyaan yang nanti kalian harus jawab ya. Kalau nggak ada tanya, ini jam 9.11 9.11 ya.
Zoomnya hanya sampai jam 9.30 ini. Jadi di hmm, detailnya, kalau tadi PPT itu kan hanya poin ya. Jadi yang namanya PPT pasti hanya poin. Nah, detailnya ada di Word ini ya. Jadi modul di Word ini adalah penjelasan yang lebih banyak lagi ya tentang perencanaan menu, kemudian penyusunan bahan baku itu apa aja. Kan tadi belum terulas ya bahwa bahan baku berkualitas tinggi, nyimpannya gimana ya. Sistem FIFO, pengendalian dengan sistem digital. Kemudian operasional produksinya ya, ketika ada ini maka SOP juga harus dibikin ya, standarisasi proses produksi. Bagaimana bahan baku, bagaimana teknik memasak yang tepat dan menyajikan makanan. Ini poin-poin yang lebih detail lagi ya. Dan ini nggak cukup kalau cuman 90 menit ya. Maka ini dibaca sendiri nanti ya. ACCP, kebersihan sanitasi tadi, kemudian manajemen biaya produksi ya. Biaya produksi kan ada bahan baku. Bahan baku 40% nih, tenaga kerja 20%, biaya operasional 10% misalnya. Maka kalau 10 juta tadi, 20%-nya ini 4 juta bahan baku. Tenaga kerja 2 juta ya kan. Biaya operasional 1 juta. Ada listrik, air, gas gitu kan. Gitu. Kan benar ya? Jadi 7 juta. Belum sama biaya-biaya lain. Akhirnya kita bisa menentukan bahwa keuntungannya sekitar 3 juta. Ya, itu versi banyak ya. Keuntungan 3 jutaan. Kalau dalam catering. Strategi efisien biaya juga di sini eh, ada penjelasannya ya. Kemudian bagaimana kalian melakukan inovasi menu itu ketika kalian tahu tren kuliner terkini ya. Yang terkini yang sedang berkembang itu sekarang berbasis tanaman, menu sehat organik, menggunakan teknologi dalam memproduksi makanan ya kan. Iya, kita butuh mesin mesin apa ya misalnya. Yang pakai teknologi nanti dia keluar langsung jadi gitu ya. Popcorn misalnya. Nah, itu kan terintegrasi ya sehingga di sini yang sedang viral tuh ya. Mungkin saja kalian akan menemukan alat yang nanti alatnya itu keluar langsung jadi gudeg gitu ya. Langsung jadi rendang gitu. Masukinnya daging mentah keluarnya sudah matang gitu kan. Itu sekarang mulai banyak ada ya. Trennya kan seperti itu. Yang sudah ada kan mungkin mesin-mesin es krim ya. Mesin-mesin es krim itu sudah ready itu. Dimasukkan susu segar, keluarnya sudah menjadi es krim. Sistem pemesanan otomatis juga diperlukan ya untuk memanajemen produksi. Jadi ini hubungan eh, hubungannya adalah sekian. Nah, yang di bawahnya ini adalah tentang bagaimana metode menyimpan ya. Ada yang konvensional, ada yang pakai sistem cook, freeze, dan cook chill ya. Cook chiller ya, chill system. Ini maksudnya chiller system ya. Jadi manajer ya, misalnya kalian jadi manajer F&B produk ya harus tahu bagaimana mempertahankan bahan baku yang segar tanpa harus disimpan eh, di tempat yang mungkin tempatnya nggak cukup nih misalnya. Nah ini bagaimana ini jangka panjangnya? Kemudian freezer dan juga chiller ada suhunya sendiri. Udah itu aja sih. Kalau kalian belum ngalami mungkin belum akan inget ya. Nanti akan inget ketika kalian sudah ada di produk departemennya. Oh ya, kemarin ngapain ya? Kerjaannya F&B director ngapain ya? Kan ke kerjaannya manajer ngapain ya? Eksekutif chef suruh ngapain? Nah, ini kan harus tahu. Suruh banyak banget tugasnya.
Oke, silakan. Ini saya akan share pertanyaan ya. Jadi kalian harus jawab. Waktunya kayaknya per pertanyaan itu hanya 1 menitan lah ya. Sebentar. Saya share di ini ya. Saya di saya share di eh, kolom chat. Nah, ini kalau kalian sudah masuk, barulah saya buka soal chat. Oke, silakan diklik saja. Nanti akan muncul pertanyaannya ya. Silakan join. Join dulu aja. Kasih nama, nggak usah, jangan pakai nama ini ya, nama panggung ya. Nanti saya nggak ngerti ketika ngerekap nilainya ya. Nama panggung di tempat lain. Jadi kalian pakai nama yang sesuai dengan nama yang ada di siak. Ya. Kalau pakai nama panggung nanti bingung. Ini siapa ini? Dan bahkan mungkin nilai kalian nggak saya masukin karena karena nggak tahu ini siapa. Ya silakan masuk, silakan diklik linknya.